merupakan tempat ziarahan Santo Mikael yang termasyhur. Salah satu tempat di mana Santo Mikael pernah menampakkan diri. Basilika Minor Santo Mikael di Monte Gargano, Italia, dibuat untuk menghormati beliau. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Santo Mikael adalah malaikat agung yang diberi tugas khusus menjaga manusia dari serangan roh-roh jahat. Ia merupakan seorang malaikat yang menentang Lucifer, seorang penghulu setan yang memberontak terhadap Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah. Santo Mikael lah yang mencampakkan Lucifer keluar dari surga dan menghancurkan kekuatan-kekuatan jahatnya beserta para pengikutnya. Lucifer berusaha mengumpulkan kekuatan yang lebih besar di antara ciptaan-ciptaan Allah, mempengaruhi dan membujuk manusia untuk berpaling dari Allah. Perlindungan Tuhan melalui Santo Mikael ini sangat dibutuhkan ketika gereja diserang oleh setan dan roh-roh jahat dalam seluruh aspek bidang di kehidupan kita. Nama Mikael memiliki arti siapa seperti Allah. Santo Mikael muncul dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam kitab Nabi Daniel dikatakan, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan besar yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Sementara dalam Perjanjian Baru dari kitab Wahyu dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Terletak pada ketinggian 800 meter di atas Tanjung Megah yang menjorok ke Samudra Adriatik, Basilika Minor Santo Mikael, sang malaikat agung Monte Gargano, menarik perhatian karena arsitekturnya yang unik dan posisi geografisnya. Merupakan situs tertua di Eropa Barat yang didedikasikan untuk Santo Mikael dan menjadi situs ziarah penting di abad pertengahan. Di tahun 2011, tempat ini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Penampakan pertama terjadi pada tahun 490. Seorang bangsawan Siponto yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Manfredonia, Italia, sedang mencari salah satu bantengnya yang telah menjauh dari kawanannya. Setelah menyisir daerah itu selama beberapa jam dan mengalami kelelahan, sang bangsawan ketika hampir pulang, tiba-tiba melihat banteng itu. Binatang itu berada di pintu masuk gua berbatu yang sulit untuk diakses di bagian tertinggi bukit. Segera menjadi jelas bahwa hampir mustahil menangkap banteng itu. Dalam keadaan jengkel, bangsawan itu melepaskan anak panah untuk membunuhnya. Namun mengejutkan bagi mereka yang menyaksikan kejadian itu, anak panah itu malah berbalik melukai sang pemanah. Ketika penduduk setempat mengetahui peristiwa tersebut, mereka menemui uskup di Siponto, Santo Laurentius Majoranus, untuk meminta menafsirkan kejadian misterius tersebut. Uskup yang saleh itu menetapkan puasa 3 hari dan silih atas dosa. Setiap orang harus memohon kepada Tuhan untuk mengungkapkan rencananya yang agung atas peristiwa tersebut. Jawaban atas doa-doa dan pengorbanan ini tidak lama kemudian datang. Saat matahari terbit pada hari keempat, 8 Mei 490, ketika Santo Laurentius sedang berdoa di Katedral Santa Maria Maggiore Siponto, malaikat Mikael menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Kamu telah berhasil dalam mencari misteri Tuhan yang tersembunyi dari manusia. Alasan mengapa aku menusuk mereka dengan tombakku. Akan tetapi ketahuilah bahwa ini adalah keinginanku. Aku adalah malaikat agung Mikael. Aku selalu berada di hadirat Tuhan. Aku datang untuk tinggal di tempat ini, mengawasi dan membuktikan melalui sebuah tanda bahwa akulah penjaganya." Santo Mikael berjanji untuk mengabulkan permohonan apapun yang diminta dalam doa di tempat itu. Dan ia meminta agar gua itu didedikasikan untuk ibadah umat Kristen. Dan sebagai bukti,
Ia secara ajaib menyembuhkan bangsawan yang telah tertusuk anak panah, bahkan menghilangkan bekas luka tersebut. Santo Mikael melakukan salah satu keajaiban terbesarnya 2 tahun setelah penampakan pertama. Ketika kota itu dikepung oleh pasukan barbar yang kuat, Santo Laurentius naik ke Gua Kudus memohon kemenangan dari malaikat agung dan menasihati para penduduk untuk meminta gencatan senjata selama 3 hari, dan mereka harus berpuasa dan berdoa untuk menghormati Tuhan semesta alam. Para penyerbu menerima gencatan senjata, dan setelah waktu yang ditentukan berlalu, Santo Mikael menampakkan diri sekali lagi kepada sang uskup saat sang uskup berdoa di Katedral Santa Maria Maggiore Ciponto. Pagi itu, tanggal 29 September 492, Santo Mikael datang mengumumkan kemenangan kepada mereka dan memperingatkan mereka agar tidak menyerang para penyerbu hingga pukul 4 hari itu. Uskup Santo Laurentius memanggil orang-orang, menyampaikan instruksi yang diterimanya dari surga, dan dibanjiri dengan kegembiraan. Para pejuang kota menghabiskan jam-jam berikutnya di dalam doa. Pada saat yang ditentukan oleh malaikat agung, mereka pergi menghadapi musuh-musuh mereka. Dan menurut seorang penulis sejarah, para penyerbu mengandalkan kekuatan mereka, sementara orang-orang Ciponto menaruh iman mereka kepada Tuhan melalui janji Santo Mikael. Ketika pertempuran dimulai, awan tebal menutupi Monte Gargano. Bumi mulai berguncang, lautan bergemuruh dan bergelora, dan badai yang menakutkan pun melanda. Kilatan petir menyambar orang-orang barbar, tetapi tidak mengenai orang-orang Ciponto. Karena ketakutan, akhirnya para musuh melarikan diri. Sebagai ucapan syukur, Bapak Uskup memimpin umat dalam prosesi ke Gua Malaikat Agung, yang di depannya mereka menemukan jejak kaki mirip dengan jejak kaki manusia terukir pada batu. Umat tidak berani memasuki gua, tetapi menghormati jejak kaki yang dipercaya ditinggalkan oleh malaikat agung sebagai tanda kehadiran dan perlindungan. Pada hari ke-8 bulan Mei tahun 493, Uskup Santo Laurentius kembali ke gua untuk memperingati ulang tahun ketiga penampakan pertama. Ia sangat ingin mengubah tempat terpencil itu menjadi tempat suci untuk dirayakannya Ekaristi secara teratur. Tetapi ia tidak yakin bagaimana cara terbaik untuk melanjutkan proyek tersebut. Untuk menyelesaikan dilema tersebut, ia memutuskan menyampaikan masalah tersebut kepada Paus Santo Gelasius. Alih-alih memberikan solusi atas masalah tersebut, Paus mendesak Bapak Uskup untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak malaikat agung. Paus juga meminta Santo Laurentius untuk mengumumkan puasa 3 hari di Ciponto yang akan diikuti oleh 7 uskup agung dari keuskupan tetangga. Bapak Suci juga berjanji akan menyatukan dirinya di Roma dengan doa-doa yang beliau panjat. Doa-doa seorang Paus yang kudus dengan doa-doa para uskup yang berbudi luhur tidak akan pernah luput dari perhatian. Pada tanggal 26 September 493, Triduum Hikmat yang ditetapkan oleh Paus Santo Gelasius dimulai. Dan pada malam tanggal 29 September, Santo Laurentius menerima pewahyuan ketiga dari malaikat agung yang menampakkan diri kepadanya dengan berkata, "Bukanlah kamu yang harus membangun basilika yang telah aku dirikan ini. Akulah yang telah meletakkan dasarnya. Ketika tembok-tembok ditinggikan, dosa-dosa manusia yang mengunjunginya akan dihapuskan. Karena di dalam bait suci yang paling istimewa ini, perbuatan-perbuatan jahat akan musnah. Masuklah ke dalamnya, berdoalah dengan tekun di dalamnya, dengan aku sebagai pendamping. Dan ketika Ekaristi dirayakan, biarlah umat menerima komuni kudus. Aku sendiri menguduskan tempat ini." Keesokan harinya saat fajar menyingsing, para uskup dan umat beriman pergi ke gua. Tanda-tanda yang dijanjikan oleh malaikat agung mulai terlihat di sepanjang jalan ketika matahari bersinar terik.
Tiba-tiba, 4 ekor elang raksasa bergabung dengan rombongan. 2 ekor menyediakan naungan bagi uskup dan umat, sementara 2 ekor lainnya menghasilkan angin segar dengan sayapnya. Sesampainya di gua tersebut, mereka melihat patung Santo Mikael terukir di dinding, dan saat melangkah masuk, mereka menemukan sebuah altar yang diukir pada batu, dihiasi dengan salib kristal, simbol pengudusan yang dijanjikan. Ketika Paus Santo Gelasius mengetahui dari uskup Santo Laurentius tentang peristiwa yang menakjubkan pada hari tersebut, ia menetapkan untuk selamanya bahwa tanggal 29 September dirayakan sebagai pesta kepada Santo Mikael untuk seluruh gereja universal. Kemudian Santo Gabriel dan Santo Rafael pula diperingati pada tanggal tersebut, sehingga memunculkan peringatan liturgi saat ini untuk ketiga malaikat agung. Di antara para paus dan santo santa abad pertengahan yang telah mengunjungi tempat suci tersebut, antara lain Santo Bernardus, Santo William dari Versili, Santo Thomas Aquinas, Santa Katarina dari Siena, dan Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus sendiri merasa tidak layak untuk masuk gua. Ia hanya berhenti untuk berdoa di pintu masuk gua, mencium tanah dan mengukir salib pada salah satu batunya. Pada tahun 1656, penampakan keempat terjadi selama pandemi yang mengerikan yang melanda Italia, yang menewaskan banyak korban. Pada kesempatan ini, Dom Giovanni Alfonso Puccinelli, Uskup Agung Manfredonia, menetapkan bahwa doa dan puasa harus dilakukan untuk memohon pertolongan dan perlindungan surgawi. Ia meninggalkan permohonan tertulis di tangan patung Santo Mikael. Sementara ia berdoa, malaikat agung menampakkan diri dan memerintahkannya untuk memberkati pecahan batu dari gua tersebut, yang di atasnya ia harus mengukir namanya dan tanda salib. Semua orang yang menggunakannya akan disembuhkan dari wabah. Demikianlah wabah tersebut berhenti.